Pemirsa tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Seorang kurir narkoba jaringan Gembong Freddy Pratama diringkus di Sumatera Selatan. Total 29 orang ditangkap, termasuk seorang mantan kasat narkoba. Warga satu desa di Lampung Barat mengonsumsi air yang diambil dari Danau Ranau. Populasi badak di Taman Nasional Waikambas bertambah setelah lahirnya satu badak betina. Dunia konservasi badak Sumatera kembali memberikan kabar gembira. Satu lagi anak badak lahir dari pasangan badak bernama Ratu dan Andalas di Suakarino, Sumatera atau SRS Taman Nasional Waikambas, Kecamatan Waijepara, Lampung Timur, Sabtu lalu. Hingga Selasa siang, anak badak itu masih dalam pengawasan ketat dokter hewan dan pegawai SRS. Menurut informasi pihak SRS TNWK, proses kelahiran badak selama 17 menit dalam masa kehamilan 478 hari. Anak badak itu merupakan anak ketiga dari pasangan badak Ratu dan Andalas setelah sebelumnya sempat gagal sekali. Keberhasilan itu menambah jumlah populasi badak menjadi 9 ekor. Pemantauan dan pelaksanaan dari kegiatan tim medis di lapangan prosesnya begitu cepat, ya berjalan sekitar 17 menit dari proses terasa kehamilannya gitu kan sampai proses melahirkannya ya begitu singkat, itu 17 menit sehingga ya dengan lahir normal. Mengingat ini badak ini sangat sensitif, jadi untuk yang dalam penanganan kelahiran ini hanya dilakukan oleh dokter dan tim medis, dan itu pun dari luar kandang, dan 24 jam kandang itu diawasi dengan kamera CCTV. Ratu merupakan badak betina asli TNWK yang diselamatkan dari para pemburu di Lampung Timur 25 September 2005 silam. Sedangkan Andalas, badak jantan yang lahir di Amerika Serikat. Ratu dan Andalas sebelumnya melahirkan 2 anak badak Sumatera yang diberi nama Andatu dan Delilah. Asep Safullah dan Arsadi Saputra melaporkan dari Lampung Timur. Puluh keluarga di Desa Lombok Timur, Kecamatan Lumbok Semidung, Lampung Barat mendapat bantuan masing-masing 2 ekor kambing dari aparatur desa. Program bantuan dari dana desa itu dilakukan sejak 2022 lalu dan sudah 80 ekor kambing yang dibagikan. Kambing yang dipilih jenis Rambon karena daya tahannya kuat dan perkembangbiakannya cepat. Warga tidak boleh menyembelih atau menjualnya dan harus merawatnya hingga menghasilkan karena di sekitar desa tersedia banyak pakan. Kotoran kambing juga bisa dimanfaatkan untuk pupuk kompos pengganti pupuk kimia. Untuk kalangan masyarakat untuk di Pekon ini saya rasa untuk Lumbok Seminung ya saya rasa bukan Lumbok Seminung aja, untuk seluruh Lampung Barat ya kayaknya masih ringan karena stok pakan kita hijauan kita banyak satu ya? Karena di sini juga kan ya hijauan bisa kita lihat aja dari mulai masuk Lampung Barat sampai ujung Lampung Barat banyak. Perawatan kambing itu sendiri kayaknya tidak perlu ekstra amat. Jadi mereka bisa pulang dari kebun, bawa rumput, kasih makan ke kambing. Jadi hasil kami kotorannya juga kita manfaatkan. Mereka bisa bawa langsung ke kebun untuk menambah kesuburan
pertanian mereka. Jadi inilah kenapa kami fokus justru kayaknya ini yang sangat berpeluang. Masyarakat diharapkan bisa memanfaatkan bantuan kambing itu sehingga bisa meningkatkan perekonomiannya. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Burung kicau kini makin digemari kaum Adam di tanah air. Mereka tak segan-segan membeli burung dengan harga tinggi demi kepuasan hobinya. Momentum itu salah satunya dimanfaatkan oleh Markaban, 42 tahun, warga desa Tritunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang. Ia tak memelihara burung kicau, melainkan menyediakan pakannya. Markaban membudidayakan jangkrik di rumahnya. Jangkrik adalah salah satu makanan utama burung kicau, diantaranya jenis murai batu dan kacer. Markaban membudidayakan jangkrik dibantu istri dan anaknya. Waktu telur jangkrik menetas hingga panen sekitar 40 hari. Membudidayakan jangkrik harus telaten, namun terbilang mudah karena hanya cukup diberi makan pagi dan malam dengan sayuran dan konsentrat. Dari 50 box jangkrik, Markaban bisa panen paling sedikit 10 kg per hari. Harga jangkrik Rp45.000 per kilogram dan penjualannya di berbagai daerah di Lampung hingga Sumatera Selatan. Waktu itu Sungai Cilama, Tuku Mulia masuk. Palembang ya. Kalau harga oper itu 40, kalau penangkar 45. Kalau kita ngecer ya mau, kalau kita ngecer ya 50, ya 60, ya 70 kalau kita ngecer sendiri. Meski perawatan dan penjualannya mudah, namun budidaya jangkrik sering gagal karena serangan semut dan musim hujan. Jangkrik rentan diserang semut dan saat musim hujan budidaya jangkrik sulit berkembang biak. Mustaqim melaporkan dari Bandar Lampung. Wisata pantai selalu menjadi pilihan terbaik untuk menghilangkan jenuh dan penat setelah seharian bekerja. Nah, Pantai Cemara yang ada di Desa Pagar Alam, Kecamatan Pesisir Selatan, Pesisir Barat ini bisa jadi salah satu pilihan yang tepat. Berbagai spot ciamik dengan latar belakang pemandangan jajaran pohon cemara yang asri dan menawan bisa menjadi pilihan terbaik untuk bersuah foto bersama orang-orang terdekat. Lokasinya juga hanya sekitar 20 menit dari pusat kota Krui, ibu kota pesisir barat. Sampai di sana, suara deburan ombak dan pasir hitam lembut menyambut para pengunjung dan melepas lelah perjalanan. Cukup bagus, menarik, terus nyaman juga, adem di tempatnya sini. Apa yang membedakan pantai ini dengan pantai yang lain? Kalau bagi saya sih, di sini tuh tempat duduknya unik gitu. Ada yang bambu, ada yang juga batang kelapa, sama pohonnya gitu. Ya, jadi nuansanya yang pertama rindang di sini. Otomatis kan kalau rindang nyaman karena di sini nih cuacanya memang betul terik, tetapi kebanyakan ini pengunjung itu lebih nyaman karena dia sejuk. Untuk menikmati semua pemandangan indah itu, pengunjung tidak dikenakan biaya masuk alias gratis. Kedepan, pihak aparatur desa berjanji akan membangun fasilitas penunjang seperti toilet, musola, gazebo, hingga tempat sampah. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Vika Rana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.